Jalan Jenderal Sudirman, RT 1 RW 1, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Adapun perbuatan melawan hukumnya ini sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat 3 KUHP dengan tersangka yang sudah kita amankan, identitasnya RH alias MT bin SR, usia 37 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta dengan alamat bertinggal di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Adapun korban seorang laki-laki atas nama Dadang Hidayat yang tinggal di lingkungan Kanakea, Kecamatan Ngananganau Mala, Kecamatan Batukuaro, Kota Bau-Bau. Barang bukti yang kita amankan diantaranya baju yang digunakan oleh tersangka pada malam hari itu dan baju yang digunakan oleh korban serta sebilah badik yang digunakan ataupun yang kita amankan di TKP yang digunakan sebagai perbuatan penganiayaan tersebut. Kronologisnya dapat kami sampaikan bahwasanya berawal dari tersangka ini pada hari tersebut atau hari Sabtu ya menjelang Minggu itu memiliki acara ya mengadakan acara ulang tahun putra atau putrinya. Lalu kemudian di antara pengunjung atau tamu tersebut ada yang meninggalkan lokasi acara tapi tidak jauh dari lokasi tersebut karena bertengkar. Kebetulan ini pengunjung yang bertengkar ini adalah suami istri. Nah, pertengkaran mereka ini juga diikuti dengan teriakan-teriakan. Lalu kemudian teriakan itu terdengar di seberang ataupun di sebelah panggul tersebut, didengar oleh korban yang bersama teman-temannya sedang duduk-duduk di sana, ya, sedang nongkrong atau sedang kumpul-kumpul dengan temannya. Mendengar teriakan itu, korban merasa bersama teman-temannya bahwa teriakan tersebut meneriaki mereka, sehingga terjadi salah paham. Korban mendatangi kedua orang yang sedang ribut ini, suami istri yang sedang ribut ini, kemudian terjadilah perkelahian. Nah, di perkelahian tersebut kemudian ada saksi mata seorang anak yang menginformasikan bahwa di tempat tersebut ada perkelahian, lalu dia datang menginformasikan kepada tersangka beserta teman-temannya bahwa di atas ada perkelahian. Lalu kemudian tersangka bersama teman-temannya mendatangi lokasi perkelahian tersebut, dan pada saat itu korban mengeluarkan pisau atau badiknya yang dihunuskan mengarah pada tersangka. Tersangka berhasil memegang tangan korban, lalu kemudian sempat terjadi tarik menarik yang akhirnya posisi badik atau pisau ini yang semula mengarah pada tersangka jadi mengarah pada korban. Lalu kemudian setelah terjadi tarik menarik, dorong menorong, akhirnya korban ini jatuh tersungkur, didorong oleh tersangka dengan posisi badik mengarah pada tubuh korban. Lalu tersangka meninggalkan tempat dan korban juga meninggalkan tempat, sampai akhirnya korban ditemukan di SPP ya, dengan sepeda motornya ya, dan sempat dilakukan perawatan baik itu di rumah sakit hukum maupun rumah sakit umum daerah di Palembang, namun tidak tertolong dan akhirnya korban meninggal dunia. Tersangka sudah kita amankan dan akan kita laksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Saya kira itu sebagai konfirmasi awal. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Tersangka menyerahkan diri atau tempat untuk meminta pembalikan itu gimana? Ya, jadi setelah peristiwa kejadian perkelahian itu, lalu kemudian kita mendapatkan laporan
ditemukannya korban di SPP, kita bergerak cepat, segera mengambil keterangan dari mereka-mereka yang ada di lokasi, lalu kemudian kita kembangkan, ya, dan setelah kita lakukan proses penyidikan dan prarekonstruksi, kita diduga kuat, ya, tersangka yang kita amankan ini adalah pelakunya. Pak, Ya. tersangka dan korban itu saling kenal atau seperti apa sebelumnya? Tidak mengenal mereka, tidak mengenal, walaupun memang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh ya sebenarnya, tapi tidak mengenal sebelumnya. Ini Pak, saya mau tanya terkait ini kan awalnya korban yang mendongkrak ya, Pak. Kemudian ada potensi untuk pembelaan diri. Saya lihat dari cerita Pak. Apakah ini akan mempengaruhi juga kasus untuk pemberian hukuman Pak? Ya, untuk badik ini dikenali memang miliknya korban, dan ini tidak masuk kategori membela diri ya ataupun oproma, karena masih ada kesempatan yang bersangkutan harusnya bisa melarikan diri atau menghindari perkelahian tersebut, ya. Jadi ini adalah masuk kategori penganiayaan, ya, yang akibatnya meninggal dunia karena dengan sengaja bahwa si tersangka ini mengarahkan pisau atau badik ini ke tubuh korban. Mungkin di bawah. Ya, saya yang pertama turut berduka cita dengan berpulangnya almarhum, ya, dan kita berharap dengan peristiwa ini kita mengambil pengalaman agar tidak terjadi di kemudian hari, dan kami mengimbau pada seluruh pihak, ya. Kita ketahui kemarin sempat ada spontanitas dari pihak keluarga korban maupun teman-teman korban untuk mengharapkan proses penyidikan ini dilaksanakan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya. Dan saya minta dengan telah terungkapnya ini, ya, ini menjadi sebuah pembelajaran dan tidak terjadi lagi. Sekaligus kami menghimbau pada keluarga korban, ya, teman-teman korban agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, persekusi yang akhirnya menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang baru atau pidana baru yang akan merugikan diri masing-masing. Saya kira itu. Waktu meninggal ini, apakah meninggal korban, apakah dia sempat berusaha untuk ke dokter atau kemana, atau memang di TKP itu langsung meninggal ya? Ya, kalau dilihat ditemukannya sepeda motornya di SPP, nah di gedung SPP itu kan berjarak 3-4 kilo ya, berjarak dari dengan kondisi membawa sepeda motor. Jadi korban ini berusaha untuk mencari pertolongan, diduga dia akan ke rumah sakit, ya, menuju ke arah rumah sakit. Pak, untuk kondisi korban dengan pelaku pada saat itu memang dibawa pengaruh miras atau seperti apa? Ya, untuk korban, ya, kita duga kuat memang sebelumnya memang bersama teman-temannya sedang melaksanakan pesta miras, ya, dan tersangka pun demikian, ya, tersangka pun demikian, ya. Awalnya tersangka ini sempat tidak ingat peristiwa yang terjadi sebelumnya karena diduga masih di bawah pengaruh minuman keras, ya. Setelah beberapa saat kita cross check keterangan dari saksi-saksi dan sebagainya, akhirnya mulai tersangka ini mulai mengingat kembali karena diduga memang dia juga di bawah pengaruh minuman keras pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Ya, ancaman hukumnya di atas 5 tahun penjara, lebih dari 5 tahun penjara. Cukup, rekan-rekan? Ya, terima kasih. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda motornya di SPP.
Nah, di gedung SPP itu kan berjarak 3 sampai 4 kilo ya berjarak dari ini, dengan kondisi membawa sepeda motor. Jadi korban ini berusaha untuk mencari pertolongan. Diduga dia akan ke rumah sakit ya, menuju ke arah rumah sakit itu. Pak, untuk kondisi korban dengan pelaku pada saat itu memang dibawa pengaruh miras atau seperti apa? Ya. Untuk keras pada saat terjadi peristiwa tersebut. Ya, ancaman hukumnya di atas 5 tahun penjara, lebih dari 5 tahun penjara. Interaksi